Kalau dengar kata Alfamart, apa yang pertama kali muncul di benak kamu? Sebagai salah satu minimarket yang sangat terkenal di Indonesia, rasanya hampir semua orang sudah pernah berbelanja di Alfamart. Sebab, toko Alfamart sendiri sudah tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan, jaringan toko Alfamart dan juga Alfamidi kini nyaris sudah ada di semua sudut kota dan juga kabupaten bawah kecamatan. Jumlah toko yang tersebar di Indonesia, jika dilihat per tahun 2020, sudah ada lebih dari 17.000 lokasi. Minimarket tersebut tidak hanya ada di kota-kota saja, tapi sudah mulai masuk ke desa-desa. Jadi, hampir semua masyarakat Indonesia pernah berbelanja di minimarket tersebut. Kesuksesan Alfamart sendiri telah mengantarkan pendirinya yang bernama Djoko Susanto menjadi salah satu dari 100 orang yang paling kaya di Indonesia. Tentunya akan sangat menarik jika kita membahas mengenai kisah sukses pendiri Alfamart yang satu ini. Djoko Susanto merupakan seorang pengusaha yang berasal dari keturunan Tionghoa. Ia adalah anak dari keluarga 10 bersaudara. Nama kecil Djoko Susanto adalah Kwok Wifo. Dulu, orang tuanya merupakan seorang pedagang dan pemilik sebuah kios meski bukan kios yang tergolong besar. Kios milik orang tua Djoko Susanto diberi nama Toko Sumber Bahagia yang berlokasi di Pasar Arjuna, Jakarta. Saat itu, Djoko mulai terlibat di dalam toko milik kedua orang tuanya sejak ia masih kecil dan kemudian pada usia 17 tahun, Djoko mulai berbisnis. Pada saat itu, Djoko tidak melanjutkan sekolah dan memutuskan untuk menjaga toko kedua orang tuanya itu. Seperti kebanyakan orang-orang keturunan Tionghoa, ia juga sangat giat untuk berdagang. Sifat itulah yang sampai sekarang ditanamkan di dalam diri Djoko Susanto. Ia bahkan tidak malu meski bukan lulusan dari universitas ternama atau perguruan tinggi manapun. Djoko Susanto memang hanya tamat sampai kelas 1 SD saja karena ia memutuskan untuk membantu orang tuanya jaga toko. Tanpa disangka-sangka, toko kelontong milik kedua orang tuanya mulai dikembangkan oleh Djoko Susanto dan akhirnya dapat tumbuh dengan baik serta berkembang menjadi beberapa cabang. Bahkan toko kelontong milik orang tuanya itu sempat memiliki ratusan lokasi cabang yang tersebar di pasar-pasar tradisional. Di sini, Djoko selalu berusaha untuk inovatif dan terus mencari berbagai peluang dan celah apa yang berbeda dengan kompetitor. Akan tetapi takdir berkata lain. Usaha toko yang sudah dikembangkan dengan maksimal itu mengalami musibah di Pasar Arjuna. Pada tahun 1976, peristiwa kebakaran telah membuat kios miliknya yang ada di wilayah Pasar Arjuna hangus terbakar. Sehingga modal senilai 80-90% miliknya hilang begitu saja. Musibah kebakaran tersebut tentu menyisakan kesedihan yang cukup mendalam, tangis, dan juga kesal. Ia sangat merasa terpuruk karena modal yang sudah ia kumpulkan dan perjuangkan ikut terbakar dan habis tak bersisa. Tapi, hidup harus tetap berjalan. Djoko Susanto tidak mau terlalu lama larut dalam kesedihannya. Peristiwa kebakaran tersebut memang menjadi pengalaman yang paling buruk, tapi juga menjadi pelecut untuk membangkitkan semangat. Djoko pun mulai mencoba untuk bangkit dari kesedihannya dengan membangun lagi usaha dagangnya. Tidak butuh waktu yang lama untuk Djoko bisa bangkit dan mencapai level yang sama seperti sebelum terjadi kebakaran. Setelah bisnis dagangnya kembali seperti kondisi awal, ia pun mulai melirik jasa perdagangan lain atau jualan rokok. Menurut Djoko, saat itu rokok menjadi salah satu barang yang selalu laku dan banyak peminatnya. Selain itu,
Rokok juga menjadi produk yang sangat fast moving di pasaran dan sangat mudah untuk dijual. Hal itulah yang menjadi salah satu kunci sukses Joko Susanto dalam berdagang, yaitu dengan cara berjualan produk-produk yang memang sedang diminati oleh konsumen dan memiliki daya tarik yang kuat. Para konsumen memang membutuhkan produk tersebut, sehingga dengan promosi yang minim pun konsumen akan tetap mencari produk tersebut. Jadi, sebagai pelaku usaha, kita hanya tinggal melakukan berbagai macam inovasi sampingan agar dagangan kita bisa dipilih oleh konsumen. Kemudian, usaha rokok yang ia miliki dikembangkan lagi dengan membuka jaringan baru. Joko Susanto melakukan sebuah perubahan supaya dapat diterima oleh mitra pengecer. Sistem pendekatan yang ia terapkan kepada para pengecer dan juga mitra dari bisnis tersebut sukses membuat rokok yang ia jual laku keras. Bahkan Joko disebut sebagai salah satu bintang baru di bidang industri rokok. Tidak heran jika kemudian Putra Sampurna, yaitu pemilik dari rokok HM Sampurna Group, tertarik untuk menjadikan Joko sebagai salah satu mitra distribusi. Setelah melewati berbagai macam percobaan dengan membuka 15 outlet di Jakarta, Putra Sampurna semakin yakin bahwa Joko memang sangat menjanjikan. Dari situlah kemudian keduanya mulai membentuk perusahaan patungan di bidang distribusi yang diberi nama PT Panamas, tahun 1985. Putra Sampurna yang ketika itu sudah menjadi konglomerat dan memiliki 70% saham. Sementara Joko saat itu masih belum menjadi pengusaha besar, diberi saham senilai 30%. Di saat yang bersamaan, sejak tahun 1989, karena terlalu percaya dengan Joko, Putra Sampurna meminta Joko untuk duduk di posisi direksi di perusahaan rokok milik Putra, yaitu PT HM Sampurna. Kolaborasi antara Joko dan Putra Sampurna akhirnya berjalan dengan lancar, sehingga keduanya kemudian setuju untuk mengembangkan jaringan bisnis retail minimarket yang nantinya akan menjadi cikal bakal Alfamart. Di dalam patungan bisnis tersebut, Joko juga masih menjadi salah satu pemegang saham minoritas, karena 70% saham masih dikuasai oleh Putra yang saat ini menjadi pemodal utama. Itulah kisah inspiratif dari Bapak Joko Susanto. Semoga menginspirasi kalian ya Sobat Update Kui. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe.